Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan TVR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Di tahun ini pemirsa, Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan menggantinya menjadi BBM jenis baru yaitu Pertamax Green 92. Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan BBM ramah lingkungan dan berharap agar BBM tersebut mudah diperoleh dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Komisi 7 DPR RI menekankan penentuan BBM pengganti Pertalite nantinya harus mudah dijangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat Indonesia. Tahun ini, Pertamina berencana untuk menghapus bahan bakar minyak jenis Pertalite dan akan menggantikannya dengan BBM jenis baru, yaitu Pertamax Green 92, yang merupakan campuran Pertalite dengan bioetanol. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyetujui perubahan tersebut untuk mendukung pengembangan BBM ramah lingkungan dan berharap agar BBM mudah diperoleh serta memiliki harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Bagi kami adalah bagus dari aspek BBM ramah lingkungan, tetapi harus diingat bagaimana affordability-nya. Affordability itu adalah tersedia banyak, mudah dijangkau secara fisik, mudah didapatkan, dan yang penting ini adalah tidak memberatkan masyarakat, artinya terjangkau untuk daya beli masyarakat. Adanya perubahan asumsi harga minyak mentah dunia cukup mempengaruhi anggaran negara. Sugeng Suparwoto menegaskan, penghapusan Pertalite tidak boleh memberatkan negara dalam hal pemberian subsidi kepada masyarakat, serta tidak memberatkan Pertamina sebagai perusahaan penyedia dan penyalur BBM. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyatakan bahwa penghapusan BBM Pertalite dilakukan untuk melanjutkan program Langit Biru, yaitu penggunaan BBM yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan membahas mengenai evaluasi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Komisi 5 DPR RI menyoroti peningkatan pergerakan masyarakat yang tidak diikuti dengan minimnya tempat istirahat dan pelayanan tol selama masa liburan tersebut. Pada evaluasi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, terdapat tambahan operasional jalan tol sepanjang 115 km dan volume kendaraan meningkat 6,48%. Namun, baru ada 2 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP di jalan tol tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan perlu ada perluasan tempat istirahat dan pelayanan, mengingat kendaraan yang masuk ke rest area dibatasi waktu selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Fauzi mengungkapkan pelayanan di rest area kerap mengecewakan, terutama yang melibatkan penyelenggara pihak ketiga. Selain itu, Fauzi juga menyoroti ketidaksesuaian data antara BMKG dan Basarnas terkait kecelakaan kapal laut, yakni 3 kasus dari BMKG dan 100 lebih kasus kecelakaan dari Basarnas. Kemudian hal-hal yang lain juga mengenai rest area juga masih perlu dalam hal fasilitas dan luas rest area juga ini menjadi permasalahan. Kalau tidak salah kan kemarin itu rest area waktunya ditentukan setengah jam harus berganti, sementara orang tidur ini kan tidak bisa kadang-kadang dibatasi. Kalau dipaksakan justru mempunyai risiko. Kemudian BMKG maupun Basarnas saya lihat ada sebuah data yang menurut saya agak sedikit jomplang ya. Misalkan BMKG punya data kecelakaan kapal laut itu hanya 3, sementara dari Basarnas itu 100 lebih. Terdapat 126 juta pergerakan masyarakat keluar provinsi maupun di dalam provinsi saat Nataru 2023. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Mahir dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah telah meluncurkan portal Satu Data Indonesia atau SDI pada akhir Desember lalu, namun dalam implementasinya pemirsa belum optimal. Oleh karenanya DPR berupaya untuk mewujudkan payung hukum yang jelas demi mewujudkan integrasi berbagai data yang tersebar di banyak sumber dan aplikasi. Terkait program Satu Data yang belum terimplementasi dengan baik,
DPR RI menilai perlu ada payung hukum yang jelas untuk mewujudkan integrasi berbagai data yang tersebar di banyak sumber data dan aplikasi. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekjen DPR RI menggelar fokus group discussion di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso mengatakan, DPR RI berupaya menyusun undang-undang mengenai Satu Data Indonesia dan meminta para akademisi dari kampus untuk aktif memberikan masukan. Agung berharap seluruh masukan yang didapat bisa membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Beberapa poin yang akan difokuskan dalam RUU tersebut antara lain, pengelolaan data yang nantinya akan dipusatkan dalam satu lembaga. Sampai dengan hari ini, data-data itu masih tersebar di banyak sumber data dan banyak aplikasi. Sehingga kesulitan bagi para pencari data, para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan untuk dapat merumuskan satu kebijakan yang tepat. Bisa jadi kalau datanya salah, kebijakannya salah. Nah, itu semangatnya yang pertama. Nah, FGD kemudian dilakukan di dalam rangka untuk memperkaya pemahaman masukan dari akademisi terhadap rencana ini. Pemerintah telah meluncurkan portal Satu Data Indonesia atau SDI. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakai antar instansi baik pusat maupun daerah. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali diterpa kasus yang mencoreng nama institusi tersebut. Dan KPK yang seharusnya menjadi lembaga yang terpercaya dan untuk memberantas korupsi malah diterpa kasus yang semakin memperburuk nilai integritasnya di mata masyarakat. Dewan Pengawas KPK menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK di lapas KPK. Dan dikabarkan pemirsa ada sejumlah uang yang harus dibayarkan para tahanan KPK jika ingin membawa ponsel dan mengisi daya ponsel di rutan KPK. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa. Seakan tak ada habisnya setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dihadapkan masalah dugaan pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Sejumlah pegawai KPK ditengarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi. Dan Dewan Pengawas KPK juga telah melakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. Integritas dan kepercayaan publik kepada KPK semakin menurun dan DPR meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Seakan tak ada habisnya. Setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali
dihadapkan masalah dugaan pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Sejumlah pegawai KPK ditengarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi. Dewan Pengawas KPK telah melakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. Deretan kasus yang dialami lembaga anti rasuah tersebut berdampak terhadap menurunnya integritas dan kepercayaan publik kepada KPK. DPR RI mendesak penegakan hukum, baik etik maupun proses pidana, dilakukan secara profesional. Proses hukum harus berjalan dengan tegas agar tidak hanya sekedar pemberian sanksi semata. Ini menurut saya harus segera ditindaklanjuti ya untuk kemudian bisa dilakukan penegakan hukumnya baik itu etik maupun proses pidananya. Yang kedua, saya berharap ya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini tidak hanya sekedar tujuannya untuk memberikan sanksi atau penghukuman saja, tetapi juga harus mampu untuk membuat satu evaluasi terkait dengan apa yang menjadi persoalan sehingga bisa terjadi peristiwa ini di lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang paling bersih se-Indonesia. Ini apa yang salah, apa yang keliru. Apakah ada sistem yang membuka peluang terjadinya hal tersebut, ataukah memang ada persoalan SDM yang semakin menurun integritasnya, ataukah hal-hal yang lain. Jadi ini harus kita tuntaskan, tidak boleh hanya sekedar selesai dengan bentuk pemberian sanksi saja. Apalagi kan tagline-nya KPK adalah jujur itu hebat. Nah, oleh karena itu kita nantikan dalam proses yang sedang dijalankan oleh Dewas ini agar benar-benar sesuai dengan tagline-nya jujur itu hebat. Menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan, DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, serta mempertanyakan kualitas sumber daya manusia, khususnya terkait dengan integritas di tubuh institusi KPK. Kasus dugaan pungli di rutan KPK harus ditangani sesuai mekanisme internal yang ada di KPK. Dewan Pengawas KPK perlu melakukan terobosan penyelesaian kasus pungli di lembaga KPK agar memberikan efek jera serta mencegah kejadian berulang. Pembenahan total terhadap KPK secara organisasi menjadi hal yang wajib. KPK harus zero tolerance, mengingat kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan KPK dari segala tindakan pegawai maupun pimpinan yang melanggar etika dan melakukan tindak pidana hukum. Ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di tahanan-tahanan KPK yang ada, saya kira kan ini adalah dugaan-dugaan. Biarlah semua pihak termasuk karena ini sudah ditangani Dewan Etik yang ada di KPK, maka berilah kesempatan para pengembang kebijakan yang ada di KPK ini untuk mencari tahu kebenaran daripada informasi yang berkembang ini. Kalau memang ada ditemukan seperti apa nanti, saya kira di dalam KPK memiliki cara, memiliki aturan tersendiri untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. DPR RI berkomitmen melalui rapat kerja Komisi 3 akan memperdalam dugaan kasus tersebut terkait pengembangan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus pungli di rutan KPK. KPK harus menjadi garda terdepan memberantas dan mencegah adanya praktik korupsi di Indonesia, bukan justru melakukan tindak korupsi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen netralitas Polri dalam pemilu dan Pilpres 2024, serta menindak tegas pelanggaran netralitas. Dan saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imron, pastikan komitmen institusi Polri netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Oktober 2023. Terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Wi Hadi Wianto menilai netralitas aparat penegak hukum sudah cukup baik dan Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus lakukan pengawasan terkait netralitas aparat penegak hukum. Berikut liputan selengkapnya pemirsa bersama rekan kami Alfat Rizky. TVR Parlemen Pesta Demokrasi semakin mendekat. Kira-kira beberapa bulan lagi Indonesia ini akan mengadakan Pesta Demokrasi di tahun 2024. Di mana peran aparat penegak hukum ini menjadi penting terkait dengan keamanan dan kenyamanan dari pemilu di tahun 2024. Selain dari peran tersebut juga netralitas para aparat ini juga menjadi sangat penting sehingga membuat pemilu di tahun 2024 ini nyaman. Lalu bagaimana Komisi 3 DPR RI melakukan fungsi pengawasannya terhadap para aparat penegak hukum ini? Saya akan menanyakannya langsung ke salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wi Hadi Wianto dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kira-kira dari persiapan atau sejauh ini yang dilakukan rapat Komisi 3 dengan mitranya untuk mengawal pemilu supaya aman dan terkendali dan juga nyaman? Ya, hari ini Komisi 3 melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan dan kemarin dengan kepolisian. Nah, artinya di sini bahwa konsentrasi pada saat ini adalah masalah pengawasan pemilu dan kita ingin menjaga bahwa APH ini netral, ya, netralitas itu harus dijaga dan makanya kami juga ingin pengamanan dalam pemilu juga, ya, tentunya dalam pihak ini kepolisian yang akan memberikan pengamanan terhadap masalah pemilu. Jadi kami dalam hal ini meminta kepada polisi untuk memberikan satu paparan mengenai masalah operasi apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian kemarin juga polisi sudah memberikan paparannya dan saya kira cukup baik paparannya dan cukup komprehensif sehingga kami percaya bahwa Polri akan netral dalam pemilu kali ini dan juga Kejaksaan hari ini juga mereka juga akan melakukan paparannya sudah disampaikan dan saya kira juga cukup baik. Semuanya nantinya kan akan dengan Gakumdu, ya. Jadi Gakumdu itu semuanya koordinasi dalam Gakumdu dalam pengawasan pemilu dan ini adalah merupakan bagian daripada pengawasan yang melekat sampai ke bawah sampai ke TPS. Jadi saya kira Komisi 3 sudah melihat bahwa aparat keamanan cukup netral dalam hal ini. Bagaimana, ini kan masih berlangsung tahapan-tahapan pemilu ke depannya Pak. Nah, bagaimana dari Komisi 3 ini tetap bekerja di tengah mungkin juga sedang sibuk menyiapkan pemilu Pak untuk terkait dengan pengawasan supaya aparat ini ke depan ini terus netral Pak? Ya, kami ini memang menyiapkan sistem pemilu ini kan sampai dengan Februari. Tentunya pengawasan kami itu melekat tidak hanya pada saat sidang saja, tetapi pada saat kami di Dapil pun sebenarnya itu adalah bentuk pengawasan kami kepada para APH dan tentunya kami bisa berkoordinasi baik itu dengan Kapolri, baik dengan Jaksa Agung apabila daripada aparat mitra kami yang masih ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada mereka, kepada Bapak Kapolri ataupun ke Jaksa Agung. Jadi saya kira kita ini tetap bekerja pengawasan dan bila perlu pada saat nanti ada rapat-rapat tentunya juga kita akan datang untuk rapat-rapat. Jadi saya kira terus berjalan semuanya.
Pak, terakhir Pak, terkait dengan kemarin Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bapak Komjen Pol Fadil Imron Pak, itu menyatakan bahwa anggaran terkait dengan pengamanan pemilu itu sekitar 2,5 triliun untuk pemilu di tahun 2024. Kira-kira pengawasan dari Komisi 3 ke depannya untuk mengawal anggaran ini akan seperti apa Pak? Ya, 2 triliun itu saya kira kemungkinan bisa juga kurang. Tapi Menteri Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran apabila ada kekurangan dari 2 triliun itu, apabila mungkin ada putaran kedua untuk mengenai masalah bisa ada tambahan lagi, sehingga mungkin kalau tidak salah kurang 9 triliun. Ya, saya kira ini adalah merupakan bentuk pengawasan yang kita awasi bersama, dan saya kira apa yang terjadi ini kan belum masa mulai kampanye. Anggaran itu masih belum semuanya dijalankan dan masih juga belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang memang memerlukan anggaran yang besar. Jadi saya kira ini nanti pada saat setelah selesai pemilu tentunya kita akan meminta kepada polisi untuk mengenai masalah anggaran yang berapa untuk pemilu itu yang sudah diselesaikan. Ya. Terima kasih Bapak Wihadi Wianto atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wianto, di mana tadi Bapak Wihadi Wianto berkomitmen untuk terus mengawal dari mitra-mitranya untuk menyelenggarakan pemilu secara aman dan juga terkendali. Dan juga tadi Bapak Wihadi Wianto tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas di tengah kesibukannya di menghadapi tahapan-tahapan pemilu, dan netralitas aparat penegak hukum juga menjadi komitmen pengawasan dari Komisi 3 DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Vincent dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait tinjau pabrik di Bojonegoro, Ketua DPR RI bangga ketemu banyak gadis kretek. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani kunjungi pabrik pelintingan rokok di Bojonegoro, Jawa Timur pada Jumat 19 Januari 2024. Puan bangga dengan mayoritas pekerja pabrik yang memproduksi jenis sigaret kretek tangan, yaitu perempuan alias gadis kretek. Sebagaimana diketahui, perusahaan yang bermitra dengan MPS maupun pihak koperasi ini semua mendukung gerakan emansipasi wanita, sehingga 99% pegawainya yaitu perempuan. Kunjungan Puan ke pabrik Bojonegoro ini sebagai bentuk dukungan bagi kaum perempuan, sekaligus ingin mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi para gadis kretek. Dari kunjungan ini, Puan menyatakan dukungan dengan menyalurkan aspirasi kepada pihak pemerintah sehingga koperasi Karb dapat semakin berkembang. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu Komisi 7 DPR RI desak perbaikan tata kelola industri smelter. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa.
Di sini DPR kembali soroti ledakan smelter nikel di kawasan industri Morowali pada Jumat malam 19 Januari 2024. Terkait hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai kecelakaan beruntun ini sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengaudit seluruh smelter perusahaan Cina tersebut. Pemerintah diharapkan profesional dalam pengawasan pelaksanaan program keamanan dan keselamatan kerja, termasuk keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi. Ketegasan pemerintah dalam mengaudit tata kelola industri smelter ini diperlukan untuk memastikan izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman bagi pekerja dan juga masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu tinjau pabrik di Bojonegoro, Ketua DPR RI bangga ketemu banyak gadis kretek, serta Komisi 7 DPR RI desak perbaikan tata kelola industri smelter. Sekian dari saya, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.